Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar bumi dan antariksa. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang bulan dan berbagai karakteristiknya. Yuk ikuti pertualangan kami. Kira-kira kita ada di mana ya? Ya, benar, kita berada di atas bulan. Walaupun terlihat kecil dari bumi, bulan sebenarnya sangatlah besar. Bulan memiliki diameter 3.475 km. Bulan itu sebenarnya satelit alami terbesar bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan terlihat putih dan terang. Tetapi sebenarnya warna bulan cukup gelap karena warna permukaannya. Sebagian permukaan bulan mengandung oksigen sekitar 40%, kadar magnesium sekitar 10%, kalsium sekitar 5%, silika sekitar 20%, besi sekitar 10%, dan aluminium sekitar 5%. Bulan berwarna abu-abu karena tertutupi kawah, debu, dan puing-puing dari komet, asteroid, dan meteoroid, sehingga bentuk bulan jadi tidak merata. Di bulan sendiri ada yang disebut dengan nama Maria. Maria adalah daerah gelap di bulan yang terbentuk karena lava vulkanik dari letusan gunung. Salah satu hal yang menarik tentang bulan adalah gravitasi yang lebih rendah dibandingkan dengan bumi. Gravitasi di bulan hanya sekitar 1/6 dari gravitasi bumi. Gravitasi yang lebih rendah ini memungkinkan astronot untuk melompat lebih tinggi dan bergerak dengan cara yang berbeda. Selain itu, bulan juga tidak memiliki cuaca, karena bulan merupakan ruang hampa yang tidak stabil. Lalu kenapa bulan dapat bercahaya? Karena bulan sebenarnya tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi menggunakan pantulan dari cahaya matahari. Seperti yang kalian ketahui, matahari merupakan pusat tata surya serta menjadi bintang terbesar. Maka dari itu, sinar matahari dapat terpantulkan ke berbagai arah, termasuk bulan. Bulan mengalami pergerakan yang berbeda-beda. Yang pertama, rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya dengan skala 29,5 hari atau setara 1 bulan yang berotasi dari barat ke timur. Yang kedua, revolusi bulan adalah perputaran bulan terhadap bumi dengan skala 29,5 hari atau setara 1 bulan. Jarak antara bulan dan bumi sekitar 384.400 km. Karena adanya perbedaan jarak ini menyebabkan bulan maupun matahari terlihat sama kecil jika dilihat dari bumi. Orbit bulan mengitari bumi bukanlah lingkaran sempurna, tetapi berbentuk elips. Ketika bulan berada lebih dekat ke bumi, posisi ini disebut perigi, sedangkan lebih jauh ke bumi disebut apogee. Perbedaan jarak ini memang relatif kecil, tetapi cukup untuk membuat bulan terlihat lebih kecil maupun besar dari biasanya. Apakah kalian pernah melihat bentuk bulan yang berbeda-beda di langit? Fenomena ini disebut dengan fase bulan. Bidang orbit bulan yang mengelilingi bumi miring sekitar 5 derajat terhadap orbit bumi mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan bayangan bulan selalu berbeda-beda posisinya. Terkadang bayangan bulan terlalu tinggi, terkadang juga bayangan bulan terlalu rendah. Agar terjadinya gerhana, posisi matahari, bumi, dan bulan haruslah sejajar.
Bulan menghasilkan bayangan yang disebut dengan umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di luar angkasa, bentuknya seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Untuk memahami bagaimana fase-fase bulan terjadi, kita perlu melihat proses yang melibatkan interaksi antara bulan, bumi, dan matahari. Apakah kamu tahu saat bulan berada sejajar di antara matahari dan bumi, bulan akan terlihat sangat gelap? Karena cahaya matahari akan tertutupi sepenuhnya oleh bulan, sehingga bulan tidak akan terlihat dari bumi. Sedangkan saat bumi berada sejajar di antara matahari dan bulan akan tampak berwarna merah. Fenomena ini disebut juga dengan bulan darah atau blood moon. Hal ini terjadi karena pembiasan cahaya dari atmosfer bumi yang terkena cahaya matahari. Fase bulan memiliki 8 fase utama. Ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi sejajar, bulan terlihat gelap karena berada di antara bumi dan matahari. Bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak menerima cahaya matahari, sehingga bulan tidak terlihat. Fase ini disebut dengan fase bulan baru. Setelah fase bulan baru, cahaya mulai muncul karena bulan mulai bergerak menjauh dari konjungsi. Pada fase ini, hanya sebagian kecil dari permukaan bulan terlihat diterangi oleh cahaya matahari. Ketika dilihat dari bumi, bulan membentuk sabit yang tipis. Fase ini disebut dengan fase sabit muda. Pada fase ini, setengah dari permukaan bulan yang menghadap bumi terlihat terang. Bulan berada pada posisi 90 derajat dari matahari dan bumi, sehingga separuh bulatan bulan terlihat. Fase ini disebut dengan fase kuartil pertama. Setelah kuartil pertama, bulan terus bergerak dan semakin banyak permukaannya yang diterangi. Pada fase ini, lebih dari setengah permukaan bulan yang menghadap bumi terlihat terang, tetapi belum sepenuhnya bulat. Fase ini disebut dengan fase bulan cembung awal. Pada fase ini, bulan berada di sisi berlawanan dari bumi. Dibandingkan dengan matahari, seluruh permukaan bulan yang menghadap bumi diterangi oleh cahaya matahari, sehingga terlihat lebih bulat penuh. Fase ini disebut dengan fase bulan purnama. Setelah bulan purnama, bulan mulai berkurang cahaya yang terlihat. Pada fase ini, lebih dari setengah permukaan bulan masih terlihat terang, tetapi mulai berkurang. Fase ini disebut dengan fase cembung akhir. Pada fase ini, setengah dari permukaan bulan yang menghadap bumi kembali diterangi, tetapi sisi yang berbeda dari fase kuartil pertama. Bulan berada pada posisi 270 derajat dari matahari. Fase ini disebut dengan fase kuartil ketiga. Terakhir, pada fase ini, hanya sedikit cahaya yang terlihat pada bulan. Membentuk sabit yang tipis, bulan terus bergerak menuju fase bulan baru kembali. Fase ini disebut dengan fase bulan sabit tua. Apakah kalian mengingatnya? Yuk kita ulangi lagi. Bulan baru atau new moon, bulan sabit muda atau washing crescent, bulan kuartil pertama, first quarter, bulan cembung awal, washing gibbous, bulan purnama, full moon, bulan cembung akhir, waning gibbous, bulan kuartil ketiga, last quarter, dan bulan sabit tua, warning crescent. Sebagai satelit terbesar di bumi, bulan memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, bulan membantu menstabilkan iklim di bumi. Perubahan iklim ini terjadi karena bulan membatasi iklim di bumi. Bila rotasi iklim tidak dibatasi bulan, maka pergerakan akan bergerak dengan cepat. Rotasi yang terlalu cepat akan membuat suhu bumi turun drastis.
Hal itu terjadi karena matahari tidak cukup untuk menghangatkan bumi. Perbedaan iklim yang terjadi tanpa adanya bulan akan membatasi pergerakan spesies di seluruh bumi. Bahkan sejumlah hewan dan tanaman di bumi akan punah. Yang kedua, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Aliran pasang surut di air laut di bumi berperan penting untuk membawa hawa panas dari khatulistiwa menuju ke kutub. Tanpa bulan, daya tarik pasang dan surut di bumi akan melemah. Meskipun masih terdapat pasang surut akibat gravitasi oleh matahari, tetapi hanya sekitar 40% kekuatan dari pasang surut yang dipengaruhi gravitasi bulan. Yang ketiga, bulan membantu menerangi bumi ketika malam hari. Bulan berfungsi sebagai sumber cahaya alami di malam hari. Tanpa bulan, malam hari akan sangat gelap yang dapat mengganggu aktivitas manusia dan hewan malam. Banyak spesies hewan tergantung pada cahaya bulan untuk berburu, berkomunikasi, dan berinteraksi. Kehadiran bulan membantu menjaga keseimbangan ekosistem malam. Yang keempat, bulan membantu memperlambat rotasi bumi. Bulan berperan dalam memperlambat rotasi bumi yang membuat satu hari di bumi menjadi sekitar 24 jam. Tanpa bulan, rotasi bumi akan lebih cepat dan waktu dalam sehari akan menjadi lebih pendek. Hal ini akan mempengaruhi ritme kehidupan di bumi, termasuk pola tidur dan aktivitas manusia. Selain itu, rotasi yang stabil membantu manusia dalam menentukan waktu dan penanggalan yang penting untuk berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bulan membantu melindungi bumi dari benda langit. Bulan juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda langit seperti asteroid dan komet. Ketika benda langit mendekati bumi, bulan dapat bertindak sebagai penghalang mengalihkan jalur benda tersebut. Dalam waktu dekat, bumi akan lebih rentan terhadap dampak benda langit yang dapat menyebabkan bencana besar. Yang keenam, bulan menjaga bumi untuk tetap pada porosnya. Bulan memiliki peran penting dalam menjaga bumi tetap pada porosnya. Bumi memiliki kemiringan sekitar 23,4 derajat yang memberikan variasi musim. Tanpa gaya tarik bulan, kemiringan bumi dapat berubah secara signifikan, bahkan hingga 45 derajat. Perubahan ini akan menyebabkan perubahan ekstrim dalam iklim dan cuaca, dengan beberapa daerah mengalami siang dan malam yang berlangsung selama 6 bulan. Stabilitas poros bumi yang dijaga oleh bulan sangat penting untuk menjaga iklim yang mendukung kehidupan. Selain itu, masih banyak fungsi-fungsi dari bulan bagi bumi kita. Kesimpulan dari petualangan kita kali ini, bulan sebagai satelit alami terbesar bumi memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan di planet ini. Bulan yang kita kenal ternyata memiliki berbagai fenomena yang unik, mulai dari bulan baru hingga bulan purnama. Selain itu, lebih dari sekedar penghias langit malam, bulan membantu menstabilkan iklim, memperlambat rotasi bumi, mengatur pasang surut air laut, hingga melindungi kita dari ancaman benda langit. Tanpa bulan, bumi akan menjadi tempat yang jauh lebih gelap dan penuh tantangan. Bulan adalah penyimbang kehidupan dan cahaya malam yang menyatukan alam dan manusia. Jadi, itulah beberapa karakteristik bulan yang menarik. Terima kasih telah menjajahi bulan bersama. Bye-bye. Mereka juga udah lagi hamil. But me, boy. Or whatever you call it. Can't get my left leg in front of me. Sampai
I'll give you a demonstration here, Joe. Roger, right on. Spectacular demonstration.